Dalam beberapa bulan ke depan, F1 akan memasuki fase-fase krusial dalam sistem balapan mereka. Kontrak Pirelli sebagai penyuplai ban tunggal di F1 akan berakhir tahun depan, dan FIA sudah membuka pendaftaran bagi perusahaan pembuat ban untuk ikut tender untuk menyuplai ban mereka ke F1 pada musim 2025 sampai 2027 mendatang. Pirelli yang posisinya tidak tergantikan selama lebih dari 1 dekade, tentunya ingin mempertahankan statusnya sebagai penyuplai ban tunggal di F1. Namun usaha mereka tidak akan mudah, karena Pirelli akan mendapat lawan dari pabrikan ban asal Jepang, yaitu Bridgestone. Jika kalian sudah lama menjadi fans F1, pasti kalian sudah sangat familiar dengan ban Bridgestone yang sempat terjun di F1 sejak musim 97 sampai 2010. Mereka berencana untuk kembali ke balap F1 sebagai penyuplai ban menggantikan Pirelli pada 2025 mendatang. Bridgestone sudah memberi informasi jika mereka mengikuti tender terbaru yang diluncurkan oleh FIA. Bahkan proposal dan dokumen yang mereka kirimkan sudah berhasil memuaskan FIA dan posisi mereka cukup kuat untuk menggeser tahta Pirelli saat ini. Sebesar apakah peluang Bridgestone untuk bisa kembali jadi merek utama ban di F1 dan apa saja perbedaannya dengan Pirelli? Sebelumnya terakhir kali FIA mengadakan tender ban untuk F1 adalah pada tahun 2018, di mana saat itu tujuannya adalah untuk menentukan penyuplai ban pada periode 2020 sampai 2024. Pirelli saat itu mendapat lawan dari perusahaan ban asal Korea, yaitu Hankook, dan hasilnya adalah mereka menang mudah untuk melanjutkan kiprahnya di F1. Michelin pada awalnya sempat tertarik untuk comeback ke F1 dengan mengikuti tender itu, tetapi mereka mundur karena harus membuat ban spek lama terlebih dulu sebelum berganti ke ban 18 inci untuk regulasi baru. Pada tender kali ini, Pirelli dipastikan akan mendapat lawan yang sepadan dengan kehadiran Bridgestone yang berniat untuk comeback. Bridgestone sudah cukup berpengalaman di balap F1 dengan kiprahnya dari musim 97 sampai 2010. Mereka cuma butuh 1 musim saja untuk mengantarkan Mika Häkkinen juara dunia pada musim 1998 sebagai permulaan dari era ban beralur. Sampai kemudian mereka secara konsisten meraih juara dunia 5 kali beruntun di era Michael Schumacher atau ketika era perang ban antara Bridgestone dan Michelin saat itu. Michelin memutuskan untuk hengkang dari F1 di akhir 2006 dan kemudian membuat Bridgestone menjadi penyuplai ban tunggal di F1 sampai 2010. Mereka memilih hengkang dari F1 karena krisis finansial yang melanda saat itu dan mahalnya biaya pembuatan serta penelitian ban slick atau ban botak yang kembali diperkenalkan pada 2009. Posisi Bridgestone sempat diambil oleh Pirelli sampai sekarang. Sampai akhirnya mereka berniat serius untuk comeback ke F1 pada 2025 jika menang tender. Jika kita bandingkan antara dua pabrikan ban terkemuka di dunia balap ini, masing-masing punya sisi positif dan negatifnya. Secara karakteristik ban, tentu Bridgestone di masa lalu adalah salah satu yang terbaik, dan mereka sudah terbukti mampu menghasilkan ban yang berkualitas untuk balap F1. Perang ban dengan Michelin di awal era 2000-an sangat membantu Bridgestone dalam membuat kompon yang mempunyai standar tinggi dan tahan banting ketika dipacu dalam kecepatan tinggi. Mereka dikenal dengan ban yang awet, serta bisa di-push 100% di setiap lapnya. Selain itu, Bridgestone juga terkenal dengan kualitas ban basa mereka yang sangat bagus, dengan kemampuannya dalam menyerap serta melontarkan air dari aspal. Sangat berkebalikan daripada Pirelli yang sejak awal, ban mereka sudah mendapat kritikan keras soal ketahanannya yang tidak sekuat Bridgestone. Ketika awal-awal Pirelli masuk F1 pada 2011 sampai 2012, kita tentu ingat jika satu balapan saja bisa minimal 3-4 kali pit stop. Namun, permasalahan utama Pirelli bukan cuma soal ketahanan dan durabilitas ban saja. Perbedaan terbesar antara Pirelli dan Bridgestone adalah soal karakteristik ban mereka dalam hal degradasi. Di ban Bridgestone, mereka mengalami sesuatu yang dinamakan wet degradation, atau ban yang mengalami penurunan performa karena usia pemakaian alias aus, atau semakin habis karetnya. Tetapi di ban Pirelli, sejak dulu sampai sekarang, mereka tidak hanya mengalami wear degradation saja, tetapi juga thermal degradation atau penurunan performa ban karena suhu. Ini jadi masalah yang memang sudah menjadi ciri khas Pirelli selama bertahun-tahun di F1. Apa perbedaan antara wear degradation dengan thermal? Degradasi karena ban aus atau karetnya habis, pembalap masih bisa push mobilnya secara penuh di sirkuit. Penurunan performanya terjadi secara bertahap dan pembalap cenderung bisa menjaga konsistensi kecepatannya dengan baik. Namun di kasus thermal degradation, meskipun ban yang dipakai masih baru, tetapi pembalap sudah bisa mengalami penurunan performa karena suhu bannya tidak optimal.
Jika suhu terlalu panas, maka grip akan hilang, dan mobil mudah mengalami sliding yang kemudian memperparah degradasinya. Jika ban terlalu dingin, maka grip juga tidak akan maksimal, lalu alami sliding dan berujung ke ban yang overheating. Ban basah juga jadi titik lemah Pirelli dengan jarangnya pembalap memakai ban full wet karena perbedaan performanya dengan ban inter yang sangat jauh. Secara ketahanan, Pirelli harus diakui memang makin membaik setiap tahunnya, dan ketika dipakai di kualifikasi, ban mereka bisa sangat diandalkan. Tetapi ketika balapan, tim harus berusaha untuk menyesuaikan mobil mereka supaya bisa memaksimalkan ban Pirelli yang sangat sensitif. Namun di balik sisi negatif karakteristik Pirelli, beredar rumor atau bahkan bisa dibilang rahasia umum jika pabrikan ban Italia ini dituntut untuk membuat kompon ban yang disesuaikan dengan permintaan F1 serta FIA. F1 dan FIA ingin ban yang sulit diprediksi oleh tim serta pembalap supaya membuat race lebih seru. Ini bermula dari GP Kanada tahun 2010, di mana ban Bridgestone yang terkenal awet tiba-tiba jadi cepat habis, dan pembalap harus melakukan 3 kali pit stop saat itu. Karena race berjalan lebih seru dengan pit stop lebih banyak, FIA dikabarkan menyuruh Pirelli untuk membuat ban yang tidak begitu awet, demi menghasilkan banyak pit stop. Hal itu diyakini masih berjalan sampai sekarang, dengan FIA yang menginginkan ban yang sulit diprediksi, supaya bisa membuat balapan lebih menarik. Inilah yang jadi keuntungan atau nilai tambah bagi Pirelli dalam pertarungan mereka melawan Bridgestone dalam tender ban 2025, yaitu keberlanjutan. Secara teknis mereka punya value yang cukup besar, dengan semua usaha serta uang yang sudah dikeluarkan untuk memproduksi ban yang mampu menahan downforce yang sangat besar di F1 era modern. Entah Pirelli disetir FIA atau tidak, dan dengan segala kritikan yang mereka dapat, tapi faktanya adalah Pirelli bisa membuat ban F1 yang aman serta konsisten dalam 1 dekade lebih. Bridgestone meski diakui punya kualitas ban yang sangat bagus di masa lalu, tapi mereka belum tentu bisa membuat ban dengan kualitas yang sama di era modern. Tantangannya jauh berbeda, yaitu mobil yang 200 kilo lebih berat, serta downforce yang sangat besar membuat tekanan yang ada di ban berkali-kali lipat lebih intens daripada masa lalu. Tapi, perusahaan Jepang ini juga tidak bisa diremehkan, dengan kemampuan R&D mereka yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia, dan kredibilitasnya sebagai produsen ban di ajang balap lain tak perlu diragukan lagi. Kesimpulannya adalah F1 akan mendapatkan 2 opsi yang sama-sama bagus soal tender ban 2025. Mau lanjut dengan Pirelli ya tidak masalah, atau mau pindah ke Bridgestone juga ayo-ayo aja. Yang jelas adalah F1 untuk saat ini tidak akan kembali ke sistem perang ban seperti dulu, karena secara finansial tidak akan sehat dan pasti berpotensi menguntungkan salah satu tim. Secara personal, kami lebih memilih Bridgestone untuk bisa diberi kesempatan comeback ke F1 ketimbang stay dengan Pirelli. Karakter ban Pirelli yang punya thermal degradation menurut kami lumayan mengganggu dari perspektif penonton, karena pembalap seringkali main aman dan tidak mau push untuk menjaga suhu ban. Jika faktor suhu tersebut dihilangkan, kami percaya kualitas balapan yang dihasilkan bisa lebih bagus dengan pembalap yang bisa lebih bebas dalam mempush mobilnya. Soal ketahanan ban, Pirelli 2 tahun belakangan, bannya sudah sangat awet, dan kita sudah sering melihat balapan dengan sekali pit saja. Opini kami masih sama, yaitu FIA harus mewajibkan pembalap untuk minimal lakukan 2 kali pit, supaya membuat race lebih seru. Selain itu, mereka juga sebaiknya tidak menyetir pabrikan ban, dengan menyuruh mereka membuat ban yang aneh-aneh, supaya race bisa seru. Biarkan Bridgestone membuat ban dengan kualitas terbaik dan sejalan dengan konsep ramah lingkungan yang F1 ambil saat ini. Timing tender ban 2025 datang di saat yang kurang tepat bagi Pirelli, karena mereka sedang mendapatkan kritikan tajam mengenai rencana penghapusan tire blanket atau selimut penghangat ban untuk musim depan. Alasannya adalah energi yang dibutuhkan untuk penghangat ban dianggap sudah tidak ramah lingkungan. Rencana itu dinilai oleh tim dan pembalap tidak aman dan cukup berbahaya. Meski dikritik keras, Pirelli sepertinya tidak bergeming, dan mereka akan tetap melanjutkan proyek penghapusan tire blanket tersebut. Jadi, kalian mau pilih Pirelli atau Bridgestone untuk F1 2025? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.